Kalaulah sekiranya berbahaya, kalaulah sekiranya yang bersangkutan punya dampak ke negara kita, maka tentu dari pihak Kementerian Luar Negeri atau melalui dubes-dubes yang terkait tidak memberikan visa kepada mereka untuk masuk ke Indonesia. Nah, kalau seandainya diberikan visa, maka berarti boleh. Nah, kalau boleh, berarti kita di daerah tidak bisa menolak orang datang dengan cukup syarat, cukup visa dan sebagainya. Nah, kenapa demikian? Tentu pemerintah masih melihat bahwasanya kondisinya terseleksi tidak berbahaya buat kita. Nah, itu pertimbangannya. Mungkin boleh tanyakan nanti kepada Kementerian Luar Negeri kenapa diberikan visa untuk masuk ke Indonesia. Tidak hanya Sumatera Barat, ya, visa ke Indonesia. Berarti ada pertimbangan seperti itu. Dan mungkin saya akan tanya kepada pemerintah, tapi yang jelas kami di sini menjalani suatu program yang sudah kita rancang dan kebetulan hari ini bertepatan dengan situasi yang kurang menguntungkan. Namun demikian, untuk mengantisipasi kita sudah luar biasa dari Kunming, daerah ini Kunming ini dengan Wuhan itu jaraknya 2 jam lebih perjalanan pesawat. Jadi mungkin seperti dari sini ke Jogja lah ya. Jadi melengkapi banyak daerah. Nah, dari Kunmingnya sendiri sudah diperiksa mereka yang kemari. Alhamdulillah tidak ada yang lebih dari 38 derajat Celcius dan tidak ada yang sakit. Kemudian di atas pesawat juga sudah diperiksa juga. Dan kemudian nanti tadi juga sudah diperiksa di bawah. Maka agak lama dan dari pemeriksaan tersebut mudah-mudahan nggak ada masalah. Welcome Indonesia. Habis? Oke, habis dulu ya kan. Jadi 34, 32 ini sungguhnya nih. Saya kasih lihat ya seperti apa. Jadi termoscanner yang ada di bandara itu alatnya sangat luar biasa canggih ya. Hanya dari luar aja, dari jauh nggak kelihatan. Ini kan dia turun nih dari tangga kan. Dari tangga, mana si abang yang ikut tadi nih, abang ikut tadi. Terus udah kelihatan terdetek suhunya. Jadi nggak ada 34 paling belas 35, nggak ada yang 38. Makanya tidak ada satupun yang istimewa mereka masuk ruang khusus tadi. Clear. Nah, sehingga bisa tur dia. Kemudian di masing-masing daerah yang dilewati, Kota Pariaman, kemudian Bukit Tinggi, Batu Sangkar, dan pesisir selatan, kita kerjasama dengan dinas kesehatannya. Kalau mereka butuh pertolongan atau apa-apa, ada demam atau apa, segera dihubungi, kemudian di screening oleh rumah sakit, memang punya potensi atau perlu observasi lebih alat yang lebih canggih, kita kirim ke M Jamil. Yeah, no, it's the first time. First time? Yeah, first time. What do you... I think this place very beautiful and it's so warm. Yes, it's so very comfortable to Chinese. Yeah, I think the Chinese people very like here. Yeah. I will share this happen something to come to my country. Yeah. Ini penerbangan charter flight perdana dari Kunming ke Padang yang menurut rencananya akan ada sekitar 2 charter flight setiap bulan pada tahap awal. Itu memang khusus untuk pariwisata? Untuk pariwisata. Ini sudah dilakukan oleh kawan-kawan dari Marawak, Kops, dan Koko. Kebetulan ownernya Urang Awak.
itu sudah dilakukan ke Kepri, Manado, dan Bali. Pak, dampak ekonomi seperti apa yang diharapkan dari kunjungan seperti ini, Pak? Oke, kami dengan Pak Sek jujur saja, misalnya jumlah wisatawan kita sekarang ini masih wisatawan mancanegara masih 57.000 orang per tahun. Kalau masuk aja 170 orang per pesawat, 2 kali sebulan berarti 350. 350 kali 12 bulan. Jadi masuk sekitar 4.200 orang lagi. Itu adalah hal yang sangat luar biasa bagi peningkatan kunjungan wisatawan. Yang kedua, kita length of stay kita, masa tinggal wisatawan mancanegara kita 2,9. Sementara kawan-kawan Cina ini menawarkan paket 5 hari 4 malam. Jadi 4.200 orang itu selama 5 hari 4 malam akan berada di Sumatera Barat. Artinya length of stay kita jadi bertambah rata-ratanya, mungkin di atas 3 hari. Nah, yang ketiga pengeluaran. Ini tentu akan kita deteksi. Sekarang kawan-kawan kami di Dinas Pariwisata sekarang 2 kali seminggu survei di keberangkatan internasional untuk menanya wisatawan mancanegara itu belanjanya berapa. Karena tidak ada mekanisme yang pasti berapa uang yang dikeluarkan oleh wisatawan itu setiap kunjungan wisatanya. Catatan Dinas Pariwisata, wisatawan mancanegara itu mengeluarkan uang per kunjungan di Sumatera Barat sebanyak 11 juta. Wisatawan Nusantara itu mengeluarkan uang sebanyak 600.000 per hari.